Kalau hari itu Pajar bilang enggak, mungkin dia masih punya sahabat sampai hari ini. Semuanya berawal dari satu pesan WhatsApp. Jar, bisa pinjam 3 juta enggak? Aku lagi benar-benar butuh. Bulan depan pasti aku balikin. Pesan itu dari Denny, teman yang sudah dikenalnya sejak SMP. Mereka pernah duduk sebangku, pernah sama-sama gak punya uang jajan. Bahkan dulu kalau salah satu gak bawa bekal, mereka makan berdua dari satu bungkus nasi. Makanya waktu membaca pesan itu, Pajar gak langsung mikir soal uang. Yang dia pikirkan justru kenangan mereka. Kalau Denny sampai pinjam uang, berarti dia memang lagi susah. Tapi ada satu masalah. 3 juta itu bukan uang lebih. Itu tabungan yang Pajar kumpulkan selama hampir 4 bulan. Rencananya buat bayar kontrakan. Kalau uang itu keluar, Pajar harus mulai dari nol lagi. Dia sempat menaruh ponselnya, berjalan ke dapur, lalu kembali lagi. Pesan itu masih terbuka. Jarinya bahkan sudah mengetik, "Maaf ya Den." Tapi kalimat itu dihapus. Entah kenapa, dia nggak tega. Akhirnya Pajar membuka aplikasi mobile banking. Beberapa detik kemudian, uang 3 juta itu berpindah ke rekening Denny. Gak lama setelah itu, ponsel berbunyi. "Makasih banyak ya Jar. Aku janji, bulan depan langsung aku balikin." Pajar tersenyum. Dia benar-benar percaya. Karena buatnya, janji seorang sahabat seharusnya masih ada harganya. Sebulan berlalu, tanggal yang dijanjikan akhirnya tiba. Pajar sama sekali gak pernah nagih. Dia berpikir kalau memang Denny ingat, pasti dia akan menghubungi duluan. Pagi, siang, sampai malam, tak ada satupun pesan masuk. Pajar mulai merasa aneh. Akhirnya dia mengirim chat. "Den, gimana kabarnya?" Pesan itu langsung centang 2. Beberapa menit kemudian, berubah jadi terbaca. Tapi tak ada balasan. Pajar masih mencoba berpikir positif. Mungkin Denny lagi kerja. Sampai keesokan harinya, tetap tidak ada jawaban. Dan tanpa Pajar sadari, itulah awal berubahnya sebuah persahabatan yang sudah dijaga bertahun-tahun. 2 hari kemudian, Pajar mencoba menghubungi Denny lagi. Kali ini teleponnya diangkat. "Sorry ganggu. Aku cuma mau nanya soal uang yang kemarin. Aku lagi butuh buat bayar kontrakan." Denny langsung menjawab, "Jar, maaf banget. Gajiku belum turun. Kasih aku waktu seminggu lagi." "Gak apa-apa Den." Pajar masih percaya. Baginya seminggu bukan waktu yang lama. Tapi seminggu berlalu, tak ada kabar. Pajar kembali menghubungi Denny. Kali ini teleponnya ditolak. Lagi rapat, begitu isi pesan yang masuk beberapa menit kemudian. Pajar mengangguk pelan. Oke, mungkin memang lagi sibuk. Dia masih berusaha memahami, karena dia percaya setiap orang pasti pernah ada di masa sulit. 3 hari kemudian, Pajar sedang makan siang di warung dekat tempat kerja. Sambil menunggu pesanan datang, dia membuka media sosial. Tanpa sengaja, nama Denny muncul di beranda. Awalnya Pajar tersenyum. Oh, akhirnya ada kabar juga. Tapi beberapa detik kemudian, senyumnya hilang. Di layar ponsel,
Denny sedang makan bersama teman-temannya di sebuah restoran. Di foto berikutnya, mereka sedang ngopi. Lalu ada video pendek. Terdengar suara Denny tertawa sambil berkata, "Hidup dinikmati aja." Fajar terdiam. Bukan karena iri. Sama sekali bukan. Yang membuatnya bingung, kalau memang belum punya uang, kenapa masih sempat jalan-jalan? Mungkin masih ada penjelasan. Fajar mencoba berpikir positif lagi. Malam harinya, dia mengirim pesan. "Den, kalau memang belum bisa 3 juta, gak apa-apa. Seadanya dulu aja. Aku cuma lagi butuh buat kontrakan." Pesan itu terkirim. Beberapa menit kemudian dibaca. Lalu tak ada balasan lagi. Fajar mulai merasa ada yang berubah. Bukan soal uangnya, tapi sikap sahabatnya. 2 hari setelah itu, Fajar yang sedang mengantar anaknya membeli buku di sekolah, di parkiran sebuah minimarket, matanya menangkap sosok yang sangat dikenalnya. Dia baru turun dari mobil. Di sampingnya ada istrinya. Mereka terlihat membawa beberapa kantong belanja. Fajar sempat mengangkat tangan. "Den!" Denny menoleh. Tatapan mereka bertemu beberapa detik. Lalu, Denny justru berpaling, seolah-olah tidak mengenalnya. Fajar berdiri mematung. Dia bahkan belum sempat mendekat. Mobil itu sudah lebih dulu pergi. Anak Fajar menarik pelan ujung bajunya. Ayah. Itu Om Denny ya?" Fajar tersenyum. "Iya nak." "Kok Om Denny gak nyapa?" Pertanyaan sederhana itu jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan 3 juta. Di dalam hati, Fajar mulai bertanya, apa Denny memang belum bisa membayar? Atau memang sudah gak mau bayar? Sejak hari itu, Fajar memutuskan berhenti menghubungi Denny. Bukan karena menyerah, dia cuma gak mau terlihat seperti orang yang setiap hari mengejar uang. Tapi masalahnya, uang kontrakan tinggal beberapa hari lagi harus dibayar. Malam itu, istri Fajar melihat suaminya duduk sendirian di teras. "Mas, lagi kepikiran apa?" Fajar menggeleng. "Enggak apa-apa." Istrinya tersenyum. "Kalau memang ada masalah, cerita aja. Kita hadapi bareng." Fajar akhirnya menceritakan semuanya. Dari awal Denny meminjam uang, sampai sekarang sulit dihubungi. Istrinya hanya diam. Beberapa saat kemudian dia berkata pelan, "Aku gak nyesal mas, nolong teman. Tapi lain kali, jangan pinjamkan semua tabungan kita." Fajar mengangguk. Dia sadar kesalahannya bukan karena membantu, tapi karena terlalu percaya. Keesokan harinya, Fajar bertemu Andi, teman lama yang juga kenal dekat dengan Denny. Mereka ngobrol sebentar, sampai akhirnya Andi bertanya, "Jar, Denny udah balikin uangmu belum?" Fajar langsung menoleh. "Kok kamu tahu?" Andi terlihat kaget. "Loh, kamu juga dipinjam?" Fajar mulai merasa ada yang aneh. Andi menarik napas panjang. "Aku juga dipinjam 2 juta. Katanya buat biaya ibunya masuk rumah sakit." Fajar terdiam. "Terus, udah dibalikin?" Andi tertawa pahit. "Jangankan dibalikin, chat aja jarang dibalas." Jantung Fajar mulai berdegup lebih cepat. Selama ini, dia mengira hanya dirinya yang mengalami. Ternyata bukan. Belum selesai rasa kaget itu, Andi kembali bicara. "Sebenarnya aku gak enak ngomong ini. Tapi minggu lalu aku ketemu Rudy. Dia juga cerita hal yang sama." "Rudy juga?" Andi mengangguk. "Nominalnya beda, tapi ceritanya hampir sama. Lagi butuh. Janji bulan depan dibayar. Habis itu susah dihubungi."
Fajar memandang kosong ke arah jalan. Di kepalanya mulai muncul banyak pertanyaan. Kalau benar ada beberapa orang, berarti ini bukan sekedar telat bayar. Ada sesuatu yang disembunyikan Denny. Sore harinya, Fajar memberanikan diri datang ke rumah Denny. Kali ini, pintunya dibuka. Bukan oleh Denny, melainkan istrinya. Mas Denny ada. Perempuan itu terlihat ragu. Mas Denny lagi keluar. Keluar kemana, Mbak? Saya juga nggak tahu. Jawaban itu terdengar aneh. Karena dari dalam rumah, Fajar mendengar suara televisi dan suara seseorang sedang batuk. Fajar tidak memaksa. Dia hanya mengangguk pelan. Kalau Mas Denny pulang, bilang, Fajar datang ya Mbak. Baik Mas. Baru beberapa langkah meninggalkan rumah. Terdengar suara jendela pelan-pelan ditutup. Fajar spontan menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Saat itulah perasaan Fajar mengatakan satu hal. Denny sebenarnya ada di dalam rumah. Dia hanya tidak mau bertemu dengannya. 2 hari setelah itu, Fajar sedang mengisi bensin. Saat hendak keluar dari SPBU, matanya menangkap sosok yang sudah lama ingin ia temuinya. Fajar langsung memarkir motornya, lalu menghampiri. Denny menoleh. Kali ini dia tidak bisa menghindar. Aku cuma mau ngobrol sebentar. Denny mengangguk pelan. Mereka berdiri di pinggir jalan. Tidak ada teriakan, tidak ada emosi yang meledak. Fajar hanya bertanya pelan. Den, sebenarnya kenapa? Kalau memang belum punya uang, bilang aja. Aku bisa ngerti. Denny menunduk. Beberapa detik dia diam. Lalu berkata, Jar, sejujurnya aku memang belum bisa balikin. Kenapa? Uangnya habis. Habis buat apa? Aku pakai buat nutup utang yang lain. Fajar mengangguk pelan. Oke. Terus, kenapa kamu malah menghindar? Denny tidak langsung menjawab. Sampai akhirnya dia berkata pelan, aku malu. Fajar tersenyum tipis. Sebenarnya yang bikin aku kecewa bukan karena uangnya, Den, tapi karena kamu memilih menghilang. Denny terdiam. Kalimat itu seperti menamparnya. Fajar melanjutkan. Kalau dari awal kamu jujur, mungkin kita bisa cari jalan keluarnya bersama-sama. Tapi kamu biarkan aku nebak-nebak sendiri. Setiap chat, kamu baca. Tapi kamu diam. Setiap aku telepon, kamu gak pernah angkat. Aku sampai mikir, apa aku salah karena nagih uangku sendiri? Aku minta maaf, Jar. Aku benar-benar malu. Fajar mengangguk. Aku maafin, Den. Tapi ada satu hal yang mungkin gak bisa balik lagi. Denny mengangkat kepalanya. Apa? Kepercayaan. Suasana mendadak hening. Motor dan mobil terus lewat. Tapi tak ada lagi yang mereka bicarakan. Sebelum pergi, Fajar berkata pelan, Den, uang bisa dicari lagi. Tapi kepercayaan orang, sekali hilang belum tentu bisa kembali. Fajar menyalakan motornya, lalu pergi. Beberapa minggu kemudian,
Denny mulai mencicil utangnya sedikit demi sedikit. Tidak sekaligus, tapi sesuai kemampuannya. Fajar menerimanya, namun hubungan mereka tidak pernah kembali seperti dulu. Mereka masih saling menyapa kalau bertemu, masih saling tersenyum, tapi tidak pernah lagi duduk berlama-lama seperti dulu. Dan dari semua yang terjadi, Fajar belajar satu hal. Meminjamkan uang kepada teman bukanlah sebuah kesalahan. Tapi sebelum meminjamkan uang, pastikan kamu siap menerima dua kemungkinan. Uangnya kembali atau temannya yang pergi. Karena kadang yang membuat hati paling sakit bukan kehilangan uang, melainkan kehilangan seseorang yang selama ini kita anggap seperti saudara. Sampai di sini dulu cerita hari ini. Kalau menurut kalian, apakah Fajar salah karena menagih haknya sendiri? Atau justru Denny yang salah karena memilih menghilang? Aku tunggu pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya.